Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu di tempat ini. Yang terhormat dosen pembimbing 1 Dr. Sudirman SPD MPD. Yang terhormat pembimbing 2 saya Dr. Denny Madaru MPD selaku dosen mata pelajaran metode penelitian. Ini saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi, NIM 1931 040023 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Anjas-Kestrek A angkatan 19. Baiklah, pada hari ini saya akan memaparkan PowerPoint saya yang dimana pada PowerPoint saya berjudul pengembangan model latihan memperkuat tendangan pada olahraga sepak bola pada siswa membentang. Adapun beberapa materinya itu ada pendahuluan, video pustaka, metode penelitian. Latar belakang. Adapun latar belakang saya itu pengertian sepak bola adalah merujuk pada permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim merupakan untuk menendang dan mencetak gol ke gawang lawan. Teknik olahraga sepak bola adalah salah satu cara agar dapat menjadi pemain sepak bola yang handal dan bagus serta memiliki tendangan yang keras. Akurasi tinggi adalah dengan melatih. Dalam hal ini seorang pemain sepak bola membutuhkan latihan minimal 3-4 kali dalam seminggu. Hal ini bertujuan supaya pemain tersebut dapat mengasah kemampuan dalam mengolah bola, dan juga ini merupakan salah satu metode atau cara melatih kekuatan tendangan pada sepak bola, yaitu dengan jogging, squat jump, latihan menendang, latihan gabungan, gym, dan dengan begitu kekuatan tendangan akan terlatih. Adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana pengembangan model latihan memperkuat tendangan pada olahraga sepak bola. Yang kedua, apakah model latihan tendangan yang dikembangkan pada siswa yang dilatih. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengembangkan latihan memperkuat tendangan pada siswa. Kedua, untuk mengetahui keaktifitasan model latihan yang dikembangkan. Adapun manfaat penelitian secara teoritis itu agar dapat digunakan sebagai bahan informasi serta kajian penelitian ke depan dan bahan referensi dalam memberikan materi latihan kepada siswa yang berada di sekolah. Adapun model pengembangan saya yaitu pengembangan Borg-Algal. Metode ini menggunakan beberapa tahap: studi pendahuluan, perencanaan, pengembangan model, hipotesis, penelitian, model hipotesis revisi, uji coba terbatas, revisi hasil uji coba lebih luas, revisi model akhir, diseminasi dan sosialisasi. Yang kedua, model pengembangan instruksional atau disingkat MPI, itu mendefinisikan kebutuhan instruksional dalam penulisan tujuan instruksional umum, melakukan instruksional, mengidentifikasi perilaku dalam karakteristik peserta didik. Berikutnya itu model pengembangan ADI. Itu model ini menggunakan 5 tahap pengembangan, yaitu analisis, desain atau desain perencanaan, development atau pengembangan, implementasi atau disebut eksekusi. Berikutnya itu model pengembangan camp, yang dimana menentukan tujuan instruksional umum
membuat analisis tentang karakteristik siswa untuk menentukan tujuan instruksional secara spesifik. Adapun kerangka berpikir yaitu sebagaimana dengan pembahasan pada tinjauan pustaka, maka kerangka berpikir yang dikemukakan dalam penelitian ini didasarkan pada landasan teori yang berkaitan dengan variabel yang menjadi objek penyelidik dalam penelitian ini. Selain itu, kerangka pikir tersebut merupakan dasar-dasar pemikiran bagi peneliti yang akan dikembangkan dalam penelitian. Model dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan kegiatan pembelajaran atau latihan. Memperkuat tendangan pada olahraga sepak bola, di mana semua siswa diharapkan dapat melakukan ini secara berulang-ulang, baik pada saat latihan maupun berada di rumah, agar supaya terbiasa dengan apa yang dilakukan. Adapun hipotesisnya yaitu berdasarkan pembahasan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir di atas telah memberikan gambaran tentang jawaban sementara dalam penelitian ini. Hipotesis yang merumuskan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, model latihan memperkuat tendangan sangat bagus dan efektif dilakukan oleh siswa. Yang kedua, selain alat yang mudah untuk didapatkan, juga sangat bagus dilakukan dalam melatih otot kaki. Adapun instrumen penelitian saya itu untuk mengukur keterampilan teknik dasar memperkuat tendangan pada olahraga sepak bola. Penelitian menggunakan instrumen yang tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan siswa. Adapun peralatannya itu seperti tali skipping, stopwatch. Jadi adapun petugasnya yaitu teman yang mengamati dan mencatat waktu yang didapatkan oleh temannya. Adapun teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian riset dan pengembangan model ini melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan masalah atau potensi yang menjadi dasar pengembangan model. Yang kedua, melakukan pengumpulan informasi sebagai landasan pemikiran untuk membuat konsep. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi. Baiklah, itulah tadi PowerPoint yang atau materi yang sempat saya bawakan. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.